Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Tantri Eka Wardani, NIM 180321100036. Dan teman saya bernama Tezila Saintika Alven, NIM 190321100064. Di sini kami akan menjelaskan risk transfer atau mengalihkan risiko sebagai metode pengelolaan risiko keuangan. Risk transfer adalah tindakan memindahkan risiko yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dari sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki kompetensi dalam mengelola risiko. Bentuk risiko transfer adalah insurance transfer atau transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, non-insurance transfer, yaitu transfer risiko kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi. Yang selanjutnya, tahapan insurance transfer, yaitu yang pertama mendaftar ke perusahaan asuransi, yang kedua membayar premi, yang ketiga notifikasi atau pemberitahuan, yaitu melaporkan secara tertulis. Yang selanjutnya investigasi, atau pihak asuransi melakukan investigasi jika ada indikasi yang dilihat tidak benar. Dan yang terakhir submisi atau submission, yaitu pemeriksaan kesesuaian dokumen sesuai dengan polis. Selanjutnya, yaitu tindakan non-insurance transfer. Transfer risiko kepada perusahaan non-asuransi yang pertama dilakukan adalah melakukan kontrak kepada perusahaan non-asuransi. Dalam transfer risiko kepada perusahaan non-asuransi itu ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, perusahaan dapat mentransfer sejumlah pekerjaan ke pihak lain. Yang kedua, perusahaan dapat memindahkan asetnya itu dari uang ke barang. Yang ketiga, perusahaan dapat memindahkan sejumlah barang atau aset perusahaan ke tempat yang aman. Yang keempat, perusahaan dapat mendiversifikasi aset atau memindahkan aset ke tempat-tempat yang berbeda. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian risk transfer atau transfer risiko atau mengalihkan risiko. Dua studi kasus yang kami gunakan di sini, yang pertama berkaitan dengan asuransi, yang kedua berkaitan dengan hedging. Yang pertama yang berkaitan dengan asuransi itu dilakukan oleh petani yang memakai asuransi pertanian, di mana ia cukup membayar premi sebesar 20% dan klaim yang akan diterima yaitu sebesar 6 juta. Yang kedua dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang melakukan kontrak forward hedging secara konvensional dan secara syariah. Kalau secara konvensional ia menggunakan suku bunga, kalau secara syariah ia menggunakan fluktuasi valuta asing. Baik, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.